Aku nyapa dulu, halo semuanya, halo teman-teman, halo generasi muda Indonesia. Ini aku sambil seger-seger nih ya, sambil tuang jus gitu. Ada beberapa jus di sini kayaknya enak banget kan buat kita nikmatin. Nah, tapi jus-jus ini tuh emang luar biasa menyehatkan gitu ya. Kalau misalnya kita melihat di sini ada yang warnanya ini merah, pasti buah naga gitu, dan ini orange pasti dalamnya jeruk. Nah kalau yang ini nih, apa nih dalamnya nih? Kayaknya mungkin ada sayur-sayurnya gitu ya. Yang pasti ini menyehatkan buat kita karena ini jus buah dan juga campur jus sayur. Tapi nggak hanya menyehatkan juga, tapi ini tuh juga ada kontribusinya gitu ya untuk perkebunan Indonesia pastinya. Karena kita memakai buah-buah dari buah-buah lokal, ya nggak sih? Nah makanya nih kalau misalnya kalian penasaran gitu ya, kita akan membahas berbagai macam hasil pertanian dan produk pertanian di Vokasi Kini hari ini. Karena mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kalian yang ada keinginan untuk masuk ke bidang yang mengolah produk pertanian. Jadi di Vokasi Kini kali ini saya nggak akan bosan untuk memberikan informasi apa sebenarnya pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Jadi pendidikan vokasi menjadi salah satu jawaban yang membuat kita semua menjadi ahli di bidang tertentu yang kita pilih sehingga kita siap berkarya dan siap bekerja pastinya. Nah, kali ini kita akan ngomongin berbagai hal mengenai produk pertanian, makanya kita akan langsung menyapa beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Yang pertama saya mau menyapa Dr. Irdika Mansur, Direktur Seameo Biotrop. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Ada juga Mas Mustika Fajar atau yang akrab disapa Fajar, pengusaha makanan tradisional. Halo. Halo. Selanjutnya saya juga akan menyapa Pak Omid Sumitra selaku Komisaris Utama PT Sari Buah Lestari. Halo Pak Omid. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita akan bicara mengenai produk pertanian dan pengolahannya gitu. Makanya saya penasaran nih, mungkin aku akan nanya ke Pak Omid terlebih dahulu. Pak Omid, pengen tahu deh produk pertanian apa aja sih yang paling berkembang saat ini dan pengolahannya seperti apa sih? Baik, terima kasih. Selamat siang, pemirsa di rumah, TVRI. Hari ini mungkin kami akan menjelaskan tentang produk-produk yang bisa dikembangkan di Indonesia. Sebetulnya banyak potensi yang bisa digali dari bumi pertiwi kita ini berkaitan dengan hasil pertanian, terutama dari hasil pertanian sayuran, buahan, maupun berkaitan dengan rempah. Nah, perkembangan tentang pengolahan di Indonesia ini sekarang ini sudah banyak berjamur para pengusaha-pengusaha industri kecil ataupun lokal yang bisa mengembangkan dan menggali potensi yang ada di sekitarnya untuk dijadikan suatu produk. Hanya tentu saja ini perlu penanganan atau handling yang lebih kontennya lebih teliti, kemudian lebih profesional lagi sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Jadi pengusaha-pengusaha sudah cukup banyak, sudah cukup potensi, saya kira begitu. Oke, apa sih Pak perkembangan yang paling signifikan kalau misalnya kita melihat pengolahan hasil pertanian saat ini? Adakah produk yang paling sering atau paling marak untuk diolah oleh masyarakat kita, apalagi generasi muda? Berkaitan dengan perkembangan dan teknologi yang perlu dikembangkan di negara kita berkaitan dengan produk lokal, saya kira mestinya ini bisa mengisi tentang substitusi impor. Jadi banyak hasil pertanian yang bisa menghasilkan itu. Di antaranya dari hasil rempah, itu untuk yang sekarang lagi ngetren mungkin COVID-19 itu bisa untuk jamu-jamu, kemudian hasil buah-buahan, yang sementara ini kita masih impor, itu bisa dikembangkan untuk menjadi produk. Ya contohnya lah seperti yang tadi Mbak minum itu. Sebetulnya kan itu sudah banyak di daerah yang bisa dikembangkan. Nah hanya tentu saja saya katakan tadi di handlingnya perlu penanganan profesional gitu. Sehingga para pengusaha lokal ini bisa diarahkan, kemudian dibina, dibimbing, menghasilkan produk yang bermutu gitulah. Jadi kalau ditanya
apa sih yang bisa dikembangkan untuk ke depannya. Kita lihat apa sih yang masih kita impor, buah ataupun sayuran dari luar gitu Oke, kira-kira. oke, oke. Oke, nah kalau gitu saya berlanjut pengen tahu dari Pak Irdika, pengen tahu mengenai, ini pertanyaan lanjutan gitu ya, tadi udah nanya ke Pak Omid mengenai apa yang bisa digarap. Sebenarnya saya ingin tahunya gimana sih sebenarnya supaya petani di Indonesia gitu bisa lebih sejahtera dengan pengolahan hasil pertanian yang mungkin lebih maksimal gitu. Ya, terima kasih Mbak. Pemirsa di rumah, jadi memang masalah produksi pengolahan ini memang tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena sebenarnya kalau suatu produk itu sudah mulai dikenal, maka memerlukan scale up. Kalau sudah mulai scale up, berarti dibutuhkan peralatan, dukungan peralatan yang bisa untuk scale up dan konsisten. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya bahan baku. Jadi seringkali begitu, karena petani kita itu kan misalnya nanam jahe hanya 100 meter persegi gitu kan, 500 meter persegi. Mereka tidak tergabung dalam satu satu wadah sehingga bisa menyuplai dalam jumlah yang besar. Jadi masalah kita di situ. Kalau dalam pengolahan menurut saya kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Kebetulan kalau Siamio Bioturb ini kan memang wilayah kerjanya di Asia Tenggara. Jadi sebenarnya kita tidak kalah. Kita punya mochi, kita punya keripik pisang, kita punya sale pisang, punya macam-macam yang sama. Di Thailand juga ada, di Vietnam ada. Hanya mereka mempunyai teknik pengemasan yang memang kita belum bisa sampai ke arah sana. Gitu. Yang saya sangat senang pada waktu kalau sekarang kita ke bandara, dodol Garut, mungkin kita semua tahu dodol Garut. Dulu kemasannya hanya putih dengan merah gitu ya. Tapi sekarang di bandara kita bisa lihat kemasan yang luar biasa sehingga layak untuk ekspor. Nah, kita sebenarnya harusnya kita akan dukung ke arah sana. Kalau pengolahan kita nggak masalah. Sekarang tinggal penyatuan dari petani-petani untuk produksi bahan bakunya ini. Intinya bagaimana pengepakannya gitu ya, packagingnya yang bagus sehingga bisa diekspor dan juga bisa menggugah mungkin generasi muda gitu, melihat visualnya, wow keren gitu. Tapi ada satu juga nih produk yang visualnya juga cukup menarik gitu. Tadi sempat kita bahas mengenai mochi. Nah ini ada pengusaha mochinya, Mochitsuki, yaitu Mas Fajar. Makanya saya penasaran kalau dari Mas Fajar waktu mau memulai usaha dan waktu itu memilih mochi itu gimana kisahnya tuh Mas Fajar? Kebetulan saya sekolah di SMKN 1 Cibadak, jurusan pengolahan hasil pertanian kan ya. Waktu kelas 2 kebetulan saya prakerin di salah satu industri pengolahan mochi. Jadi saya pikir saya lulus kenapa enggak saya terusin aja gitu. Akhirnya alhamdulillah saya bisa nerusin, saya bisa buka sendiri waktu saya lulus tahun 2013 sampai sekarang alhamdulillah masih bisa bertahan. Oke, nah ini inspirasinya datang dari mana kalau mochi, Mas Fajar? Mungkin boleh diceritain awalnya kenapa milih mochi gitu untuk kemudian dikembangkan menjadi produk yang ini tadi saya lihat di Instagramnya juga kece nih ya. Saya pikir mochi itu udah jadi apa ya karakter daerah Sukabumi kan ya. Terus saya pikir saya pengen coba hadir dengan produk sama mochi tapi dengan tampilan yang berbeda dengan yang lainnya, misalkan dengan target pasar saya anak-anak muda yang seangkatan lah sama saya gitu. Oke, nah ini untuk penggodokannya, untuk Mochitsuki ini berapa lama sih pengembangannya? Karena tadi Mas Fajar sempat ngomongin udah sebenarnya dari waktu sekolah ya kan? Dari keluar sekolah. Keluar sekolah langsung berarti fresh graduate. Iya. Oke, berapa lama, berapa tahun Mas sampai menjadi produk yang sekarang bisa dibilang cukup oke gitu? Karena tadi followersnya aja juga di Instagram udah lumayan banyak ya kan? Hampir 5.000 ya? Dari tahun 2013, saya lulus 2013, saya coba buka dari
pakai kemasan yang sederhana, yang kecil-kecil gitu. Terus saya coba titip-titip di warung-warung kecil sekitar rumah, dan ternyata alhamdulillah respon dari customer lumayan. Jadi saya pikir saya berani buka sendiri waktu 2016, buka toko sendiri akhirnya sampai sekarang 2020. 2020 berarti udah cukup lama ya, udah kira-kira 7 tahun ya. Boleh tahu nggak sih kisaran omsetnya, Mas Fajar? Omset rata-rata sih paling 150-an. 150 juta per bulan. Wah, oke, luar biasa. Oke, kita akan masih bicara mengenai pengolahan hasil pertanian karena tadi udah sedikit masuk gitu ya ke betapa menjanjikannya sebenarnya bidang ini kalau memang digeluti dengan baik gitu oleh generasi muda. Nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut, jadi tetaplah di Vokasi Kini. Kembali lagi di Vokasi Kini, kita masih ngomongin pengolahan hasil pertanian. Makanya saya ingin kembali ke Pak Irdika. Pak Irdika, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut lagi perkembangan apa sih yang mungkin gitu kita akan lihat di bidang pengolahan hasil pertanian khususnya di Indonesia. Baik, jadi saya kira pengolahan akan berkembang. Jadi kita tahu bahwa teknik-teknik pengolahan hasil itu di YouTube juga banyak, di Google juga banyak gitu ya. Jadi kalau kita ingin tahu misalnya pembuatan mochi di Jepang itu seperti apa. Nah, dan sekarang ini kan banyak anak-anak muda yang kita harapkan bisa mengarah ke sana, mereka bisa akses Google, bisa membaca informasi, kemudian mencoba. Saya kira kita sangat optimis. Karena sebenarnya kalau dari sisi, kalau kita itu memproduksi sesuatu, kalau kita mochi yang sekarang itu kan untuk masyarakat umum yang harganya biasanya marginnya tidak besar, tetapi penjualannya banyak. Tetapi sebenarnya kita tidak usah takut dengan, kalau saya kemarin waktu ke Jepang itu memang tujuan saya pertama mochi gitu. Itu harganya minta ampun gitu ya. Dan saya yakin kita bisa lakukan itu. Nah, karena begini, jangan takut memproduksi bahan olahan yang harganya mahal. Seperti jus yang diminum Mbak tadi kan mahal itu sebenarnya. Tapi itu selalu habis. Karena saya lihat di supermarket itu selalu habis itu. Saya juga suka mencoba itu. Karena begini, jumlah penduduk kita itu 260 juta orang. Anggaplah 10%-nya saja itu dianggap kaya raya. Itu sudah 26 juta orang itu Mbak. Jadi itulah pasarnya. Makanya kenapa Musangking, Montong masuk Indonesia belang-belang saja, karena memang orang kaya kita banyak. Jadi kalau kita sudah ada kemasannya bagus, olahannya enak, pasti akan masuk. Jadi saya berharap bahwa nanti SMK-SMK yang pengolahan ini, yang tata boga ini, nanti bisa mendalami lebih jauh lagi, karena kan lebih banyak praktis. Kan sedih ya, misalnya kopi kita terkenal sekarang, itu setelah Starbucks masuk gitu. Iya, benar-benar. Ya, kan? Harusnya lebih dulu gitu ya Pak ya. Nah gitu, kita punya kita itu produsen coklat yang terbesar. Tetapi coklat terenaknya di Belgia gitu kan. Kenapa nggak di Indonesia? Nah kita harusnya dendam ke arah sana itu. biar kita itu, dan itu anak-anak muda yang bisa, karena mereka akan akses internet, melihat Google, melihat resep sampai ke dalam begitu, menguji coba. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengolah apa-apa yang kita miliki. Nah, kemudian pemuda-pemuda yang hebat-hebat ini, seperti Mas Fajar tadi misalnya, sudah ada mochi, sudah punya pasar, sekarang kita tingkatkan ke pasar yang lebih mahal. Maka misalnya mochi organik. Nah, karena mochi organik, maka mundur ke petaninya, cari kelompok petani yang organik. Sehingga dengan begitu, petaninya juga sejahtera, karena harganya juga mahal, mochinya juga mahal. Kan begitu. Ya, dan mudah-mudahan nanti dengan SMK,
itu kita bisa buat seperti itu. Jadi hub-nya itu ya SMK itu untuk pengembangan. Saya kira begitu. Oke. Jadi sudah dipersiapkan oleh SMK, langsung siap untuk dunia kerja, langsung siap untuk diserap gitu ya oleh industri pertanian di Indonesia. Nah, saya kembali lagi pengen tahu dari Pak Omid gitu ya. Tadi juga udah diomongin sama Pak Hirdika mengenai perkembangan yang akan terus luar biasa gitu di hasil pertanian kita. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai komoditi apa yang paling bisa dikembangkan di masa depan gitu, kira-kira apa Pak? Karena kalau misalnya tadi kita dengar buah coklat juga menjadi salah satu komoditas utama gitu yang dihasilkan oleh Indonesia. Ya, terima kasih. Mungkin ada tren ya, tren makanan atau minuman, atau mungkin tren teknologi yang sedang bisa dikembangkan di negara kita, kaitan dengan hobi anak muda yang sekarang ini memenuhi kafe-kafe itu kan, yang kalau kita lihat secara signifikan itu naik gitu, naik kondisinya untuk perkembangan itu. Nah ini kenapa tidak menjadi sentuhan dari produsen-produsen kecil seperti ya para UKM yang bisa menggali potensi yang ada. Tadi dibilang oleh pimpinan Semio bahwa bagaimana kita menyentuh teknologi itu sehingga bisa membuat produk itu berlevel tinggi lah gitu. Nah kaitan dengan mungkin yang agak susah bagaimana dengan material packaging bagi masyarakat itu yang masih agak sulit. Nah kalau bicara mengenai produk yang bisa mengisi ruang ataupun masa depan yang bisa dikembangkan, saya katakan tadi bahwa ada produk-produk yang bisa mengisi tentang substitusi impor. Sebagai substitusi impor, kita masih banyak mendatangkan produk dari luar. Nah, mengapa ini tidak bisa dikembangkan oleh kita? Sehingga produk Indonesia ini menjadi tuan rumah di negaranya. Itu yang harus kita jadikan posisi kita. Padahal modal itu kan bukan hanya bicara uang. Modal itu kan hanya, kalau saya modal itu 3H, Mbak. Saya punya modal itu 3H. Satu hand, head, dan heart. Jadi ketika kita punya konsep, kemudian kita tuangkan melalui kegiatan kita. Nah, dengan ketulusan, dengan keyakinan, dengan kepastian bahwa produk itu akan jadi. Kata siapa nggak jadi? Itu pasti jadi. Nah, ini yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman ketika melihat potensi yang ada di wilayah kita banyak. Mengapa kita tidak sentuh itu? Mengapa kita tidak mulai? Nah, saya berpikir mengapa SBL ini mencoba merilis produk lemon California. Saya pernah minum di suatu hotel. Kok mengapa mahal ini? Apa sih isinya? Nah gitu. Nah, ternyata ketika bilnya saya lihat, 40.000 hanya satu seloki, mahal banget, gitu kan? Nah akhirnya dari berpikir itu kita coba kembangkan. Seperti itulah. Jadi mungkin banyak buah, banyak hasil sayur, banyak hasil serealia yang kita bisa kembangkan. Kedelai kita masih banyak impor, jagung masih impor. Padahal tanah kita masih luas, masih subur. Nah ini saya punya konsep untuk kembang. Nah apapun ditanam bisa jadi uang, bisa jadi menghasilkan. Saya katakan tadi bahwa saya mencoba dengan lemon tadi karena itulah sebagai substitusi impor gitu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya Pak. Tapi saya juga pengen tahu lagi gitu dari Mas Fajar. Mas Fajar kan lulusan SMK. Boleh tahu apa saja sebenarnya yang disiapkan saat belajar di dalam SMK gitu ya, yang disiapkan untuk industri ini gitu, sehingga Mas Fajar nih siap untuk mengembangkan produknya yang adalah mochi itu. Di SMK saya pribadi yang merasakan bahwa di SMK bahwa di waktu sekolah di SMK saya dibentuk jadi jadi mental wirausahawan, dari mulai belajar berdagang, belajar menciptakan produk misalnya, terus belajar penanganan bahan-bahan produk makanan, terus banyak sih Pak. Oke. Kalau gitu saya ingin tahu juga dari Pak Hirdika. Pak Hirdika, ini kan tadi Mas Fajar udah sempat ngasih tahu gitu kira-kira apa aja yang dipelajari saat di SMK. Sebenarnya tapi tips apa sih Pak yang paling penting untuk generasi muda ketahui gitu sebelum masuk dan sebelum memulai bekerja di bidang pengolahan hasil pertanian ini? Ya, jadi kalau menurut saya langsung nyemplung saja Mbak.
Karena kalau kebanyakan mikir-mikir merencanakan itu nggak melangkah-melangkah. Padahal kalau nanti sudah melangkah satu langkah itu udah serahkan Tuhan sisanya gitu ya. Nah, jadi kalau nanti sudah melangkah, biasanya akan ketemu dengan teman, dengan orang lain yang mengerjakan hal yang sama. Kebetulan ya kami ada pengalaman lah sedikit masalah itu, makanya Siamio Biotrop dari tahun 2018 ya kita sudah mulai bermitra dengan SMK itu 80 SMK lebih seluruh Indonesia. Itu untuk termasuk teaching farm tadi. Termasuk mitra kami, saya nggak berani mengatakan binaan karena saya lebih suka mitra, karena yang kita bina itu lebih unggul dibandingkan yang membina kadang-kadang. Seperti SMK Cibada itu omsetnya udah miliar itu Mbak, yang di bawah Pak Omid itu. Iya kan, yang termasuk sekolahnya Mas Fajar ini. Jadi itu yang akan kita kembangkan. Jadi sekolah-sekolah inilah menjadi tempat bagaimana anak-anak muda ini bisa belajar, IT-nya diperkuat, kemudian tekniknya ya, keterampilannya diperkuat sehingga mereka dengan membaca informasi udah tahu kita mau apa gitu. Nah, yang dimulai dari mana? Yang paling penting adalah lihat dari apa yang sudah ada dulu di daerah itu. Jadi kalau seperti Mas Fajar tadi itu jos, itu bagus. Jadi Sukabumi itu daerahnya mochi, terkenal mochi. Nah, nanti dari mochi itu dikreasi apa lagi? Apakah kemasannya, apakah bentuknya gitu. Sekarang kan kotak, gimana kalau bulat? Gimana kalau panjang? Bagaimana kalau warnanya merah? Bagaimana hijau dan sebagainya? Nah, itu akan lebih ringan dibandingkan kita mulai sesuatu yang dari nol, begitu. Jadi tiap daerah akan mempunyai kekhasan masing-masing. Saya kira itu. Kemudian yang paling penting dengan anak-anak muda sekarang ini kan kemampuan IT-nya yang luar biasa. Sehingga saya sudah merasa sendiri nih, dengan masa COVID ini, online marketing ini luar biasa ini. Tetangga-tetangga jadi bermain di situ. Dan saya yakin anak-anak muda bisa. Jadi kemampuan teknis, ditambah dengan pengetahuan tadi, ditambah dengan kemampuan IT, saya kira ini kombinasi luar biasa bagi anak-anak muda kita. Biar jadi jos semuanya gitu ya, Pak Herdika ya. Artinya bisa membawa hasil pertanian Indonesia pastinya lebih berkontribusi kepada ekonomi dan pastinya juga memperoleh kesuksesan gitu. Tapi terima kasih banyak atas informasinya Pak Herdika dan juga tadi ada Mas Fajar dan juga Pak Omid untuk waktunya yang sudah berbagi begitu banyak insights gitu ya sama kita. Nah, setelah diskusi kita tadi mungkin ada teman-teman generasi muda yang kayaknya tergugah gitu, pengen coba masuk ke sini. Nah, mungkin bisa cek-cek beberapa program vokasi berikut ini. Jadi ada agribisnis, pengolahan hasil pertanian, dan juga ada prodi di pendidikan tinggi vokasi, yaitu teknik pengolahan hasil pertanian dan juga teknologi hasil pertanian. Nah, itu dia. Mungkin bisa lebih riset lagi mendalam mengenai hal itu. Mudah-mudahan di Vokasi Kini hari ini bisa tercerahkan dan tergugah untuk masuk ke bidang pengolahan hasil pertanian. Itulah Vokasi Kini hari ini. Saksikan juga Vokasi Kini episode-episode selanjutnya karena vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa.